Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak Jumadi yang mengajar mata pelajaran fisika. Dalam bab kedua ini yaitu kita bahas tentang usaha, energi, dan daya. Usaha didefinisikan sebagai hasil perkalian antara perpindahan titik tangkap dengan komponen gaya pada arah perpindahannya. Besarnya usaha dirumuskan dengan W sama dengan F cos theta kali dengan S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan atau jarak, satuannya meter. Dari rumus W sama dengan F cos theta kali dengan S, usaha yang dilakukan yang pertama adalah berbanding lurus dengan besarnya gaya. Yang kedua berbanding lurus dengan perpindahan benda. Yang ketiga bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Hubungan arah gaya dan perpindahan, di mana jika theta sama dengan 0, arah gaya berimpit dengan arah perpindahan. W sama dengan F kali dengan S. Jika sudut tetanya sama dengan 90 derajat, arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Cosnya 90 derajat sama dengan 0. Dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Jika jarak sama dengan 0, berarti gaya tidak menyebabkan benda berpindah, maka usaha yang dilakukan adalah 0. Misalkan Anda mendorong tembok tidak bergerak, maka dalam hal ini Anda tidak melakukan usaha. Satuan usaha adalah Joule untuk menghormati James Prescott Joule, di mana usaha positif jika arah gaya searah dengan arah perpindahan, maka dikatakan bahwa usahanya adalah positif. Usaha negatif jika arah gaya terhadap arah perpindahan membentuk sudut 180 derajat atau berlawanan arah. Contoh, arah gaya gesek berlawanan arah dengan arah perpindahan. Untuk membahas usaha dengan mengerjakan soal, kalian harus tahu tentang rumus sudut istimewa pada trigonometri, di mana Bapak akan menerangkan rumus tangan menggunakan tangan kiri. Coba perhatikan gambar tangan kiri kita. Ada yang berwarna kuning, itu adalah untuk kosinusnya, sedangkan yang berwarna hijau adalah sinusnya. Tapi kita akan bahas tentang cos saja dengan menggunakan rumus setengah akar daripada N. Setiap jari memiliki nilai sudut sesuai dengan gambar. Perhatikan untuk kosinusnya, mulai dari jempol sampai jari kelingking. Kita beri angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Adalah N, angka yang tertera di jari dimulai dari 0 sampai dengan 4. Contoh soal, kosinus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Setengah itu rumusnya, akar 3 itu adalah, kita lihat di jari manis, itu ada sudutnya 30 derajat. Berarti 3, berarti cos 30 adalah setengah akar 3. Contoh yang kedua, cos 45 derajat. Kita lihat cos yang warna kuning di jari yang tengah. Yang ke tengah-tengah itu di tengah-tengah atau angka 2. Berarti setengah akar 2 dan seterusnya. Untuk mempermudah,
Nah, ini ada Bapak akan berikan tabel sudut-sudut istimewa pada kuadran ke-1. Contoh yang paling mudah itu sudah ada sudut 0, 30, 45, 60 sampai 90 derajat. Nanti kalian akan dikos saja yang paling mudah ya. Kalau cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, dan cos 90 adalah 0. Soal. Ada sebuah balok di mana akan bergerak, sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 8 meter. Jika sudut yang terbentuk adalah 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Perhatikan gambar yang di atas. Itu baloknya kita geser sampai sepanjang berapa? 8 meter. Jadi F-nya adalah gaya 50 Newton, jarak yang dia tempuh adalah 8 meter, dan sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Sehingga W sama dengan F cos alfa kali S. F-nya gayanya 50 Newton kali cos 60 derajat kali jarak yang dia tempuh 8 meter. Nah, 50 Newton untuk cos 60 adalah setengah dikalikan dengan 8 sehingga ketemu adalah 200 Joule. Berikutnya Bapak akan menerangkan tentang energi potensial gravitasi. Adalah energi yang dimiliki oleh benda karena pengaruh tempat atau kedudukan benda tersebut. Energi potensial ini juga disebut sebagai energi diam karena pada benda yang berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial. Jika sebuah benda bergerak atau berubah posisinya, maka benda tersebut mengalami perubahan energi potensial. Berikutnya adalah gambar untuk penjelasan dari energi potensial. Energi potensial benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi disebut energi potensial gravitasi yang dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali dengan H, di mana EP adalah energi potensial gravitasi, satuannya Joule, massa tetap satuannya adalah kilogram, gravitasi atau G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, sedangkan H adalah ketinggian benda pada titik acuan, satuannya meter. Kalian bisa lihat gambar yang ada di sampingnya. Itu adalah suatu benda dari atas akan turun ke bawah, di mana mg itu massa kali gravitasi, H1 itu ketinggian awal, H2 setelah dia jatuh di bawah. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh gerakannya. Jadi setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Energi kinetik benda yang bergerak adalah energi yang benda yang dimiliki oleh benda karena gerakannya atau kecepatannya, yang secara matematis dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali massa kali V pangkat 2, di mana EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, M massa benda, satuannya kilogram, V kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Lihat gambar di samping kalian. Itu adalah bidang acuannya ada satu adalah ketinggian awal, V1 kecepatan awal, V2 kecepatan kedua setelah benda itu mendekati jatuh, H2 adalah ketinggian setelah mendekati jatuh.
energi mekanik. Dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha itu memindahkan energi yang dimilikinya ke benda lain. Energi yang dimiliki benda agar benda itu dapat melakukan usaha dinamakan energi mekanik. Perhatikan gambar yang ada di situ. Itu adalah ada EP, maksudnya adalah energi potensial. Jadi benda di atas itu punya energi potensial. Apabila dijatuhkan sebelum bergerak, dia akan mempunyai energi kinetik. Lalu mendekati jatuh, dia akan menimbulkan usaha atau mempunyai usaha atau W, di mana energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Contoh soal. Sebuah benda dilemparkan ke atas secara vertikal dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukan tinggi maksimum benda jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mengerjakannya, diketahui tinggi daripada benda awal adalah dianggap 0. Kecepatan awal adalah 10 meter per sekon. Gravitasi bumi atau gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan kedua atau pada titik tertinggi adalah 0. Yang ditanyakan yaitu ketinggian setelah jatuh. Untuk menjawabnya kita menggunakan EM1 sama dengan EM2. Artinya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Di mana energi mekanik 1 itu sama dengan EP1 ditambah EK1 juga sama dengan EP2 ditambah EK2. Masukkan rumus yang ada yang tadi Bapak terangkan. Untuk EP-nya 1, masa gravitasi ketinggian awal ditambah EK-nya setengah masa kali kecepatan awal kuadrat sama dengan EP kedua sama dengan masa gravitasi ketinggian kedua setelah jatuh ditambah setengah masa kali kecepatan kedua kuadrat, sehingga muncul angkanya untuk MGH1 atau EP1 sama dengan 0 ditambah setengah kali M kali 10 pangkat 2 sama dengan masa kali 10 gravitasi 10. Ketinggiannya dicari yang 2 ditambah dengan setengah untuk EK2 sama dengan 0. Sehingga ketemunya adalah setengah kali 10 pangkat 2 itu 100. Setengah daripada 100 adalah 50. Luas yang kedua adalah 10 H pangkat 2. Sehingga muncul H2 sama dengan 5 meter. Daya adalah usaha yang dilakukan terhadap waktu secara matematis dirumuskan dengan P sama dengan W dibagi dengan T, di mana P adalah daya 1 watts, W adalah usaha atau energi 1 joule, T adalah waktu tempuh atau S atau sekon. Daya dihasilkan oleh sebuah mesin yang mempunyai gaya F untuk menghasilkan kecepatan V, besarnya adalah P sama dengan F kali V. Efisiensi sama dengan daya guna secara matematis dirumuskan dengan efisiensi sama dengan P2 dibagi P1 kali dengan 100%, di mana tanda N seperti itu adalah efisiensi, P1 daya masukan, P2 adalah daya keluaran. Demikianlah anak-anakku untuk materi pada pertemuan yang kedua ini di KD ke 3.2. Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dengan sangat untuk tugas berikutnya kalian sudah mendapatkan LKS, bisa mengerjakan di halaman 22 di buku tulis dan diserahkan di sekolah pada hari Sabtu besok tanggal 5 September tahun 2020, bisa mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 siang di ruang 3 ketemu dengan Bapak Jumadi. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.